Tapi menurut saya yang mungkin agak dilupakan itu kita saling menghargai sesama wanita. Kadang kan kita ngelihat wanita yang lebih cantik atau yang lebih sukses itu di antara kita itu saling menggunjing. Biasanya itu kan kok perempuan nyinyir ya, nyinyir padahal sama perempuan. PLN ini sekarang kita punya tim gugus ya Mbak. Tim gugus tugas Sri Kandi dengan berbagai program kerja yang bertujuan untuk pengembangan perempuan di PLN dan supaya pendorong perempuan di PLN ini memiliki kesempatan yang sama. Nah, Ibu ini Halo Elektrician, selamat datang di On Call, On the Air with Cikoko. Oke, mau suara? Terima kasih. Sebelum saya kenalin udah pada rame duluan. Oke. Kenapa episode kali ini berbeda? Karena hari ini bertepatan dengan Hari Kartini tanggal 21 April. Nah, apalagi yang berbeda pada episode podcast On the Air with Cikoko kali ini, hostnya juga host cabutan, mohon maaf kepada Bapak Adi, dan juga semua tamu-tamu saya ini adalah cantik-cantik semua, perempuan-perempuan hebat yang ada di sekitar PLN UP3 Cikoko. Nah, pertama ya, kalau perempuan, biasanya ada dua nih, bisa dua hal loh perempuan. Yang pertama tuh kalau perempuan berkumpul, bisa memberikan suatu gerakan yang baik, bisa menjadi sebuah kekuatan, membuat suatu hal yang bagus ya Bu ya. Betul. Atau kemungkinan kita nanti ketika podcast ini akan terjadi huru hara. Cuma dua kemungkinan itu aja. Ya oke. Siapa saja bintang tamunya? Oke, selamat datang Bu Adi. Bu Adi ini adalah ibu manajer UP3 Cikoko dan juga sebagai ketua PIKK UP3 Cikoko. Ya. Dan juga ada mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Ada Mbak Lia, Halo. dari bagian pemasaran, SPV pemasaran, dan juga ada Mbak Keti. Halo. Oke, sebelumnya nih, saya sebagai juga perempuan, selamat Hari Kartini buat perempuan hebat yang ada di sini, dan juga yang ada di luar sana. Selamat Hari Kartini buat kita semua perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia. Nah, ini yang puasa lancar ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Tadi udah Nah, berapa hari lebaran? iya betul. Oke, tapi kita sebelum ngobrol-ngobrol kita mau main dulu boleh ya? Boleh. Oke, kalau kita mau main dulu, kita mau main pernah nggak pernah? Pernah ya? Belum pernah. Kalau pernah, coba ambil. Ya, satu aja Mbak, jangan banyak-banyak. Nah, oke. Pernah. Jadi nanti aku ada bikin kuis ya, pertanyaan, ada beberapa pertanyaan buat mbak-mbak semua yang ada di sini yang cantik-cantik. Nanti ditanya, kalau saya jawab, ini wajib dijawab ya, wajib dijawab, tidak boleh tidak dijawab. Wajib hukumnya. Jadi nanti tinggal di switch aja, di flip. Kalau yang pernah, tidak pernah. Oke, kita langsung saja yuk. Pertanyaan pertama. Jeng. Ada 50 pertanyaan. Wah. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah ikutan pawai Kartinian waktu sekolah? Pernah? Mbak Ket? Oh, pernah. Kapan, Mbak? waktu sekolah, Bu. Oh iya, dari zaman kapan, Mbak? Kan ya. Bener ya. Soalnya waktu SD kayaknya udah malu saya. Terpaksa ya, Mbak ya? Senang sih, Bu. Oh, senang juga ya? Karena merasa cantik banget. Oke. Baik. Kena deh. Ibu juga ya, Mbak? merasa malu. Apa kabar dengan saya? SMP. Tapi happy ya? Kalau kepala paling happy nggak sih sebenarnya? Dadanya gini ala. Iya kan, bener kan? Ala model gitu Iya, kan. bener kan? Nggak pernah. Merasa cantik bener katanya. Iya, bener. Cuma setahun sekali kita berasa kayak Miss Universe kan? Oke. Yang spesial pakai baju Nusantara. Iya, gitu kan. bener. Kayak kita nih. Iya. Kayak kita hari ini ya. Ya meskipun kita make up-nya dari subuh, tetap aja dijalanin gitu ya. Next. Pernah nggak pernah pura-pura nyari hype biar nggak ikut upacara waktu di sekolah? Wah, ini anak-anak yang baik ini. Bagi saya Coba yang prestasi, paling Mbak. Oke, coba yang Mbak mungkin dulu Bu, gimana ceritanya Bagi pura-pura saya itu? suatu prestasi. Ketika Baik. saya ada prestasinya bahwa saya tidak menjadi selalu baik gitu. Oh, oke. Dulu ya, Iya, bisa iya, iya. cerita untuk sekarang. Oke. Jadi kan kayaknya heboh gitu. Sering Mbak berarti waktu upacara pura-pura?
Kalau saya tuh memang nggak suka tuh baris gitu. Jadi dulu pernah tuh kayak waktu pacaran, akhirnya Oke. pura-pura sakit kan. Oh iya betul. Pura-pura sakit tuh ternyata salah satu guru tahu kalau kita tuh pura-pura. Akhirnya kita kan udah dipukul. Emang itulah keistimewaan wanita ya, pura-puranya aja dikira kayak beneran ya. Tapi don't try this at home ya, maksudnya buat anak-anak muda. Dan nggak mungkin nanti kalau punya anak kan nggak mungkin diajarin ya. Jangan gitu ya, gitu kan ya. Kalau keturunan gimana nanti? Oh iya juga ya. Oke, pertanyaan ketiga, pernah nggak pernah pakai fasilitas kendaraan umum atau fasilitas umum ini khusus wanita? Pernah nggak? Yang spesialis wanita, misalnya apa kereta wanita, apa bus wanita? Nah, KRL ya? iya KRL. Ibu kenapa tuh nggak pernah Bu pakai fasilitas wanita? Aku nggak pernah naik KRL. Oh iya. Pakai jet pribadi dulu. Oh, gitu juga. Oke, baik. Pernah nggak pernah ketemu ibu-ibu atau perempuan yang bawa motor metik nggak pakai helm, nyalain sen kemana, beloknya kemana? Ini pertanyaan apa ini? Receh. Salah satunya adalah saya. Ya, yang merasa pernah, ayo Mbak cerita. Pernah nggak tuh ibu-ibu, biasa perempuan, sen kemana, belok kemana? Begitu netizen ya? Ya mungkin pernah. Sering sih Bu, Sering sering. ya, Makanya ya. kalau misal apa tuh namanya motoran lah biasanya itu kalau misal sama ibu-ibu ya udah sabar-sabar. Di pinggirnya ya di belakang barangnya aja mepet, jangan diselip nanti takutnya. Takutnya lebih galak mbaknya ya, maksudnya ya. Bener-bener. Ibu juga sama nih. Sama. Tapi kadang-kadang juga ini sih ingin apa? Ini loh mengelak diri sendiri gitu. Karena tidak semua emak-emak aja, bapak juga ada yang Oh gitu ya, ya, ya. Tapi viral gitu Bu. Viralnya Emak-emak ya, ibu, iya. dan kemana, belok kemana, hanya bawa emak-emak itu Iya, yang gak ada benar. habisnya gitu diceritakan. ini lucu nih emang banyak banget yang viral kan ya. Emang hanya Tuhan dan emak-emak yang tahu kapan dia belok. Iya benar. Benar Bu. Iya. Iya benar. Soalnya memang saya juga pernah tuh pengalaman tuh. Pernah juga nabrak ibu-ibu karena dia belok kemana, saya kemana. Yang lebih galak dia. Oh, diprototin. Iya. Oh. Ya udah saya ngalah aja, sama sih bener kayak Mbak Dia bilang. Jadi lebih hati-hati. Iya. Pengertian Bu, karena kan sama Karena itu nggak bener juga sih Mbak. Nggak bener juga, berarti dia timnya dia nembak dong berarti. Oh, Ya Tapi nggak kalau sih? masalah nembak hampir semuanya. udah mulai rahasia. Saya juga. Oke next. Apa nih ya? Oke, ini last question sih. Wah. Pernah mengalami sexual harassment atau pelecehan seksual di tempat kerja ataupun di tempat umum? Pernah nggak? Nah, udah. Syukur ya kan? Oh iya, kaget ya Mas kali. Berarti aman ya kita. Aman ya set. Mbak. Tapi jangan salah, ini ya, Iya. saya baca ini ya, Iya. sampaikan. Menurut sumber halodoc.com, Wis. jadi sebenarnya pelecehan seksual itu nggak terbagi menjadi 10 jenis berdasarkan pelecehan seksual berdasarkan perilakunya. Nah, jadi ada orang bilang cuma kayaknya ini doang nih. Kalau menyentuh atau apa, ternyata ada banyak loh Bu. Saya memberikan sentuhan yang menggoda, memberikan ajakan menggoda, memberi pesan, memberi isyarat, melontarkan lelucon kotor yang kecil atau kata-kata ya. wewet. Nah, kita mungkin dari dulu biasa aja, ternyata itu juga salah satu jenis. Iya Oh. loh. Ya banyak banget nih, ada Oh, pokoknya ada berbagai macam, pokoknya perilaku menggoda, menampilkan gambar, terus menyentuh tubuh sendiri depan korban, menyebarkan rumor, memberikan komentar seksi, cewek godain kita dong atau apa ya? Oh, kita nggak pernah godain soalnya mungkin udah mas-masnya gitu. Itu juga ternyata salah satu, biar pada tahu ya semuanya ya, itu juga salah satu bentuk pelecehan seksual. Yang setelah verbal, sentuhan itu banyak banget, jadi pasti pernah kan? Pernah. Jadi diganti jawabannya, tolong Oke, diganti. siap, Tolong maaf diganti. ya. Saya menggiring opini jadi. Ya tapi pernah kan? Misal kita pernah di apa ya kata-kata pelecehan seksual Ya, kayak gitu kan sebenarnya betul. kayak serem kan Bu, maksudnya dari korban-korban atau banyak lah kita dengar di televisi atau di internet itu yang lebih ke kayak yang parah-parah gitu. Jadi kita Mengambil Menilai bahwa- sepele. Nah, pelecehan seksual itu ya yang seperti itu. nah itu yang perlu kita luruskan ya di acara ini biar ada faedahnya ya.
Maksudnya bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya lewat sentuhan, jadi lewat verbal pun juga itu banyak banget loh Bu. Sekarang tuh kita di campaign gitu banyak, ketika kita verbal itu pun juga mengganggu dan itu bisa membuat tidak nyaman si perempuan. Itu juga salah satu bentuk yaitu pelecehan seksual. Jadi buat cowok-cowok di sana yang suka siwit-siwitin cewek gitu ataupun kasih gambar atau menggoda apa ya. atau menggoda itu juga salah satu bentuk dan itu bisa dituntut. Bisa dipidanakan. Ada undang-undangnya. Undang-undangnya berapa nanti carikan saya berikutnya. Bawa. Nah itu bisa. Jadi makanya buat yang orang ngerasa itu biasa aja, itu salah satu bentuk yang bisa membuat perempuan tuh insecure. Itu ceritanya. Tapi kalau cuma nanya mau kenalan gitu, Tapi nggak nyoba gitu. Itu berarti senang digoda. belum ada contekannya ya. Belum ada. Tadi sering disuit-suit. Sudah Oke, paham. next. Oke. Kata saya pertanyaannya. Oke, itu keseruan games kita. Boleh tepuk tangan nggak sih? Gara-gara itu. Oke, udah selesai. Boleh disimpan. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Masih panjang. Iya. Kita mau ngomong emansipasi nih. Ngomong-ngomong nih ya. Kalau kita ngomong emansipasi pasti nggak lepas dari namanya salah satu tokoh wanita Indonesia yang paling terkenal yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah, menurut perempuan-perempuan hebat yang di hadapan saya ini, apa sih arti perjuangan Kartini pada kehidupan perempuan Kartini masa kini? Mungkin bisa di terserah. Membipa dulu yuk. Boleh. Gimana menurut kalian nih? Kalau menurut saya pribadi nih, kita kan taunya cerita tentang Raden Ajeng Kartini itu kan dari sekolahan biasanya ya, bahwa Raden Ajeng Kartini inilah yang memperjuangkan hak-hak wanita, yang mana wanita sekarang bisa jadi sejajar dengan yang namanya laki-laki. Mungkin kalau misalkan kita bayangkan kalau misal kita masih seperti zaman dulu, masih kegelapan ya, zaman kegelapan ya. Itu ada listrik soalnya. Iya, mungkin kita nggak seperti ini gitu Bu. Jadi ya sangat bermanfaat sekali ya pastinya berjuang wanita untuk sesamanya, pejuang kaumnya. Nah, dia mau ini kali mau nambahin lagi. Kalau bisa tambahin ya, mungkin dari segi wanita itu kan emang tujuannya ada setara dengan laki-laki. Terus setaranya mungkin saling melengkapi, ya kan? Saling melengkapi mungkin meskipun memang dari laki-laki sendiri punya dari sisi logikanya, untuk wanita mungkin dari sisi sensitifnya itu saling melengkapi. Mungkin dari situ dalam hal pekerjaan pun atau apapun kita bisa seiring sejalan karena itu kita saling melengkapi. Itu yang mungkin perjuangan dari Kartini dulu ya. Kalau dulu kan memang sepertinya wanita direndahkan gitu loh. Kamu tuh di rumah aja deh. Kayak orang Jawa kan kayak mana, maca, masak. Nah, Apa itu? Saya kebetulan lihat di bawah ini. apa itu? Saya nggak paham. Maca itu hanya merias saja. Gendong. Oke. Terus Masak ya masak lah ya. Masak. Di dapur, kan. Terus kemudian mana? Itu adalah beranak. produksi ya. Baik. Ya. Itu kan kita Mungkin dulu kayak gitu ya. Zaman dulu ya memang Dulu ya. ya. Tapi belum pernah Iya sih, bener. Kalau saya kasih tahu nih ya sejarah ya, biar pada tahu ya netizen ya. Jadi Raden Ajeng Kartini ini walaupun ya benar ya, walaupun maksudnya beliau itu adalah orang yang berpendidikan, dia juga mendapatkan treatment yang tidak menyenangkan waktu zaman dulu, tidak setara ya, tidak bisa setara ya perempuan, laki-laki, sorry. Dia tuh sebenarnya kan ternyata kelas bangsawan ya, bukan misalnya udah pernah nonton filmnya yang dia Sastro R.A. Kartini? Iya. Belum? Kalau belum, keterlaluan. Makanya coba nontonin ya. Bukan endorse lagi, sorry. Coba cari dia, itu bagus banget sih menurut saya juga lihat. Dan dia itu seorang putri bupati ya, namanya Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat. Dia ini lahir tahun 879, tanggal 21 April. Makanya kita sebagai hari lahir Kartini itu memperingati juga gitu. Dan dia berjuang untuk keserahan hak untuk wanita. Dan beliau ini juga wafat itu sangat muda loh, usia 25 tahun gitu. Tapi beliau memang dari zaman dia kecil
sebelum dari bapaknya pun kakeknya pun juga menyekolahkan anak-anak itu sekolah Belanda. Jadi makanya memang apa ya sudah sangat berpendidikan di keluarganya itu gitu. Dari umur 12 tahun dia udah mulai kelihatan bakatnya menulis dan sebagainya, makanya dia mungkin punya pemikiran yang dewasa ya. Mungkin zaman dulu kan banyak presa jadi lebih dewasa ya Bu ya. Ya. Dan yang saya dengar juga ya, ini nggak tahu nih, mungkin bisa di komen nanti di kolom. Kalau nggak salah sih beliau ini wafatnya meninggal karena waktu melahirkan. Iya. Ya kan? Preeklamsia kalau nggak salah. Karena ada mengalami gejala preeklamsia, mungkin zaman dulu nggak tahu ya preeklamsia itu apa. Kalau mau tahu preeklamsia itu apa, cari di Google. Banyak. Nggak, beliau meninggal gara-gara preeklamsia. Berarti beliau meninggal karena berjuang waktu ingin melahirkan anaknya. Sudah kita jelasin. Oke. Nah, kira-kira nih, Yes. kalau buka ini masih ada ya. Apa sih yang mau kita ucapkan ke beliau? Oke, Mbak Ketty. Kalau saya terima kasih buat saat ini karena bisa memperjuangkan hak wanita. Sampai sekarang kan kita bisa rasa ya kalau bukan cuma pria doang yang ada di atas nih. Sekarang hampir sederajat ya sama wanita, bisa jadi pimpinan gitu kan. Dan kita mau diperbolehkan untuk kerja gitu. Kalau mungkin dulu belum boleh ya sebelum diperjuangkan. Ya, di kalau ini ya di filmnya nggak boleh kan, harus 3M ya itu ya Bu ya? 3M wanita sekarang ada 3M 5M. sekarang juga ada 3M ya, 3M ya. pakai masker. Beda 3M-nya yang ini. Iya. Saya tadi mau diucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih lah ya, dan mendoakan semoga perjuangan beliau itu memberikan dampak yang positif terus gitu, maksudnya diperjuangkan terus gitu loh, diperhatikan juga bahwa memang wanita itu ada gitu loh, ada dan memang punya bakat. Secara wanita itu multitasking yang perlu diolah gitu. Sekarang nih dengan yang zaman sekarang, masih perlu nggak sih kita memperjuangkan emansipasi wanita? Kan apalagi sekarang udah banyak banget nih berbagai aspek kehidupan di masyarakat yang sudah sangat menerima wanita dan sangat welcome sekali. Ya banyak lah, pendidikan dikasih kesempatan, bekerja juga dikasih kesempatan, apapun itu kita menikmati apa teknologi juga dikasih kesempatan. Nah, menurut Mbak yang di sini masih perlu nggak sih, masih relevan nggak sih emansipasi itu kita perjuangkan? Kalau sekarang menurut saya tuh apa ya, emansipasi kayaknya udah biasa ya kan, karena udah dari zaman dulu udah diterima ya kita wanita, dan juga yang sudah berkarya, banyak juga yang sudah menjabat atau bisa menjadi tokoh lah istilahnya wanita-wanita itu. Tapi menurut saya yang mungkin agak dilupakan itu kita saling menghargai sesama wanita. Kadang kan kita ngelihat wanita yang lebih cantik atau yang lebih sukses itu di antara kita itu saling menggunjing. Biasanya itu kan kok perempuan Nyinyir ya, julid, nyinyir, padahal sama perempuan. Iya. Jadi kayak melihat wanita yang lebih sukses atau lebih apa di antara kita ini sesama perempuan itu menurut saya kurang. Ya itu mungkin sekarang perjuangannya lebih ke situ. Jadi kita harus saling mengingatkan. Mungkin ininya akhlaknya, attitude-nya. Karena kan untuk sebagai wanita kan kita perlu adanya, memang sih wanita identik dengan kecantikan ya. Kecantikan itu ada yang dari luar dan ada di dalam. Mungkin yang dari dalamnya itu yang perlu diasah, inner beauty. Nah, Itu garis merah. contohnya yang Pas harus banget dengan ditingkatkan. pas banget dengan budaya PLN, budaya akhlak ya. Benar. Itu relevannya begitu ya. Berarti masih perlu ya memperjuangkan emansipasi ya. Mungkin dari sisi kalau untuk kita posisi dan lain sebagainya udah ya. Mungkin untuk diperkembangkan dari attitude-nya, dari akhlaknya. Nah berarti kalau gitu Kartini zaman now nih, Yes. dalam sehari-hari sebagai Kartini muda, apa sih sebenarnya yang kalau udah merasa setara nih, udah dikasih persamaan haknya gitu, merasanya begitu. Apa sih mimpi-mimpi yang belum tercapai dari mbak-mbak yang ada di sini? Mbak Ketty, apa keinginan pribadi atau pengen membuat sesuatu hal yang apakah gitu? Kalau saya secara pribadi mungkin mimpi yang belum tercapai ya. Pengen lebih dekat sama keluarga mungkin sekarang ya. Curhat kan? Jadi ibu kakak? Kayaknya kode. Mata kak? Tadi mana dapat mbak? Oh gitu. Ya. Iya. Jujur dong.
Kartini perlu jujur. Iya, benar. Jangan ada bohong di antara kita sih. Iya. Tapi memang bener loh Bu. Kalau menurut saya Gini minta Esa. tapi memang apa ya, peran wanita terkadang dengan laki-laki yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, maksudnya itu adalah Laki-laki yang tadi tidak bisa ganti dengan laki-laki. peran maksudnya peran yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki meskipun kita setara Ibu. Oke, baik. Kebanyakan adalah dari Ibu tadi sampaikan adalah perasaannya gitu. Jadi kadang tuh dengan orang tua atau dengan keluarga biasanya itu lebih mengharapkan apa ya, anaknya yang kembali. perempuan untuk bisa kembali ke perempuan gitu. Karena gimana ya? Karena dari sisi kedekatan antara anak yang laki-laki ataupun yang perempuan yang bisa lebih perhatian. Aduh, itu yang biasanya tidak diberikan. Habis ini saya mesti punya anak perempuan. Mohon maaf. Boleh. Biasanya seperti itu biasanya, tapi kan itu biasanya ya Bu ya. Jadi itu impian yang belum terwujud ya. Impian sekaligus curhat. Terima kasih nih Ibu. Ibu jangan minta pulang kampung juga. Aduh, berat ini saya ngamat ini sekali padi gimana Apa nih. yang jadi amanah suami? Oh iya. Di mana suami saya ngikut. Mungkin Bu Adi pengen apa gitu, apa Bu Adi pengen punya mungkin sekolah untuk para perempuan atau punya apa gitu Bu, mungkin di PIKK pengen apa. Saya pengennya itu ya Kira nggak sama ya Bu? Iya. PIKK sendiri ya, mungkin dari PIKK Betul. sendiri itu untuk mengasah skillnya. Betul. Karena kadang-kadang orang itu kan tidak tahu nih dari diri sendiri saya tuh maunya apa gitu. Kadang-kadang kita bertanya ini maunya apa, niatnya bagaimana tuh harus diluruskan kan. Ketika saya punya keinginan sesuatu, keinginan misalnya cita-cita tetapi cuma sebatas cita-cita tanpa diwujudkan kan itu sangatlah perih gitu loh. Waduh. Sakitnya tuh di sini. Apalagi lingkungan yang tidak mendukung gitu. Iya, iya. Nah, itu mungkin itu adalah harapan saya untuk PIKK, dan mungkin ada kepengen gitulah PIKK yang ada di Cikokol ini lebih ada kegiatan-kegiatan yang lebih positif kali, didukung juga sama netizen-netizennya gitu. Nah, itu. Jadi PIKK itu salah satu wadah ya Bu ya sebenarnya. Iya. Gak cuma istri loh, istri karyawan saja, karyawati pun juga join di situ. Sesuai dengan ini ya singkatannya, Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati. Tuh. Mudah-mudahan impian Ibu nih terjawab. Maksudnya teman-teman buat yang belum aktif ya silakan aktif, karena sebenarnya medianya tuh banyak. Iya. Dan di situ sebenarnya mungkin bisa jadi aktualisasi ini ya Bu, impian sendiri ya. Mungkin pengen yang pengen sharing senang ngejahit atau ngerajut bisa, atau yang senang bikin makanan bisa. Jadi bikin punya komunitas sendiri ya Bu. Iya. Luar biasa. Top. Iya. Lanjut Bu. Baik. Oke, padahal ini masih banyak ini kayaknya. Oke, nah sebenarnya ini sih ada hal yang menarik menurut saya kan, ibu-ibu di sini, mbak-mbak di sini dia bilang semua kalau wah nih kita udah setara nih, nggak ada masalah nih, saya nggak ada masalah. Sebenarnya Bu, ya ini saya kasih tahu ya nih, menurut data dari Dari internet, mana? sebenarnya masih banyak loh di luar sana itu yang tidak kita sadari bahwa perempuan itu banyak yang memang juga masih belum merasakan hal yang sama seperti ibu-ibu perempuan-perempuan yang di kota. Banyak kasus-kasus di Indonesia, dari beberapa jurnal dan juga artikel yang saya baca, kayak contohnya di desa itu masih membeda-bedakan hak antara perempuan dan laki-laki. Misalnya mereka dinikahkan paksa, terus perempuan dilarang sekolah tuh juga masih ada loh Bu. Udah daripada kamu sekolah nih kamu nikah aja, itu zaman Kartini banget kan. Nah, apa sih ini kita sebagai perempuan nih? Sebagai perempuan modern, perempuan kekinian yang penuh dikelilingi dengan media-media yang bisa kita baca, yang bisa kita bisa kita sampaikan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu sama perempuan? Benar, perempuan tuh bisa dibantu, kalau sama perempuan tuh jauh lebih kena. Makanya ada power of emak-emak itu jargonnya sampai viral. Nah itu apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan Indonesia membantu perempuan yang mungkin yang di pelosok sana juga masih belum beruntung seperti kita? Bisa di siapa nih? Membantu ini ya Bu ya, perempuan-perempuan. Bentuknya bisa juga kita menyalurkan zakat, infak untuk yayasan yang memang di situ bergerak di bidang perempuan. Banyak kan yayasan yang bergerak di fasilitatornya. Kadang kan kita nggak bisa incas langsung memang ke mereka-mereka, kadang kan kita juga nggak tahu Bu yang mana gitu kan. Kita mau cari
sebenarnya yang nggak sekolah kan karena untuk kita kan di sini saja gitu, kita kan nggak berwawasan luas banget soal gitu survei. Tapi kalau semisal kita bisa langsung menurut saya menyalurkan, misalkan kita bisa menyalurkan apa sih bentuk sumbangan atau dan lain sebagainya, tapi ini memang untuk yang bergerak di bidang wanita, menurut saya tuh bisa lebih tepat sasaran untuk saat ini gitu. Tuh mungkin karena kalau disuruh bikin karya dan lain sebagainya saya masih belum bisa. Gak apa-apa, kan kita kan mulai suatu hal dari yang sederhana. Iya. Ya, kalau begitu kan Iya. gimana Mbak Kety? Bener nggak? Kalau Mbak Kety gimana nih? Sebagai artis TikTok UP3 Cikokol ya, mungkin bisa apa gitu? Iya. Ayo berdonasi. Mbak Kety ini ada salah satu influencer. Oke. Jadi kalau follow Instagram. Mungkin kalau saya kayak artis Cikokol, mungkin kalau saya kita mungkin kalau kita tahu nih lokasinya ada di mana, mungkin kita lebih banyak sosialisasi ke tempat itu gitu. Dan yang mungkin yang bawah kita Pendekatan dulu kali ya. pendekatan dulu apa nih masalahnya mereka di sana kok bisa gitu loh dilarang-larang ini larang itu gitu kan, budaya tapi Mbak. Iya, beberapa budaya bisa pendekatan dulu ya. budaya loh. Memang Nggak awalnya salah, memang nggak. kalau boleh ya setahu saya soal seperti itu adalah awalnya rujukannya adalah karena budaya seperti adalah di sana yang nggak usah sebutin sukunya ya lah ya. budaya memang kalau namanya sudah orang kolot apa sih bahasanya kalau saya sih bilangnya kolot gitu ya itu memang agak susah memang dan itu butuh pendekatan yang benar-benar ekstra gitu ya dengan melihat kita mungkin beliau yang di sana itu melihat diri kita sendiri ini loh saya tuh bisa insya Allah kalian juga bisa gitu. Mungkin pendekatan tapi nggak bisa cepat ya pendekatan perlu butuh waktu dan proses yang benar-benar dari menyesuaikan hati. bahasa juga Iya. kan dengan mereka. Iya, apalagi ada ini ya bahasa yang berbeda Iya, itu benar, pun benar. juga bisa menjadi penghalang untuk kita pendekatan. Ya, Iya. ekstra perjuangan. Ya, betul, berarti ini ya maksudnya biar anak kerja juga tahu bahwa sebenarnya walaupun kita di sini udah berkoar-koar di kota ini masalah empowerment terus keterusaraan hak-hak, ternyata biar pada tahu juga coba deh cari di sekali Masih ada lah. ya beberapa berita gitu. Memang banyak juga kasus-kasus wanita yang masih ya itu masih ada yang diperjualbelikan, dinikahkan Iya. paksa, tidak boleh menerima pendidikan itu juga masih ada. Jadi mudah-mudahan ya banyak influencer juga yang bisa membantu, pemerintah juga bisa menjadi fasilitator yang baik. Oke. Next. Waktu itu pernah tuh. Kaget. Tapi waktu itu pernah tuh. Nggak apa-apa loh. Kenapa? Tapi waktu itu pernah Bu, kan yang ikut School of Leader itu. Oke. Waktu itu nah, itu waktu itu pernah datengin apa tuh namanya motivatornya adalah perempuan, dia masih muda, mungkin lebih muda dari saya. Dia dulu pernah dipaksa untuk menikah karena di kampungnya Budaya lagi ya. budayanya istilahnya karena memang dari faktor ekonomi juga, biasanya mereka faktor ekonomi dan Budaya. pendidikan. Faktor ekonomi dan pendidikan. Nah, menurut mbaknya ini, dia itu akhirnya memilih untuk kerja di luar negeri, di TKI. Nah, sambil dia TKI, akhirnya dia itu bisa sampai kuliah, Bu. Kuliah. Setelah kuliah dia balik lagi ke kampungnya. Di kampungnya itu dia buka sekolah-sekolah, dia buka sekolah yang gratis gitu, Bu, dengan uang seadanya. Intinya dia berjuang seperti itu sampai sekarang dia jadi termasuk salah satu wanita muda under 13 ya kayaknya ya, under 13 yang sukses sampai ke internasional, intinya gitu. Waktu itu dia menyampaikan ke kita bahwa apa tuh namanya butuh orang-orang yang bisa berdonasi ke yayasan mereka, kemudian bisa juga apa tuh namanya orang-orang yang istilahnya hatinya terbuka. Intinya kalau dia itu intinya kalau aku bisa, aku tolong dengan apapun, intinya apa yang aku bisa ya aku berikan untuk orang lain, intinya gitu. Jadi itu benar-benar si mbaknya itu infonya rumahnya itu benar-benar terbuka, Bu, buat siapapun yang mau masuk, yang mau apa tuh namanya mau minta bantuan apapun, dia terbuka karena dia merasakan gimana dulu pahitnya ketika dia nggak punya, gitu. Jadi menolong itu jangan nunggu dia punya gitu, karena Apa yang kita punya, nah gitu. apa yang kita punya apa
Itu jadi Mbaknya berjuang banget ya. ya Siapa Mbak kak Mbak itu? Nah, Iya, Mbak itu. cari di Siapa? Google. lupa Yang merasa Ya, silakan nanti ada komen ya. di komen ya. Siapa kak Mbak itu? mungkin nanti kalau udah di post nanti saya cari deh saya tanya. Oke. Inspiratif. Iya ya, bagus sih. Berarti memang kan ya, Memang nyata gitu. ya memang nyata dan memang perjuangan wanita tuh berarti memang di bener-bener banget ya dari bawah. Iya, kalau Iya, pakai dia hati tulus. tuh enak kayak ini ya. Segala sesuatu pakai hati memang. Sambal hati, apa sambal goreng hati? Oke. Nah nih, kalau boleh tahu nih dari mbak ibu, siapa sih role model Kartini yang inspirasi dan apa hal yang bisa membuat itu menjadi terinspirasi buat mbak saat Ini ini? pahlawan atau gimana? Boleh pahlawan, Siapa aja dari boleh. lingkungan, siapa sih yang role Boleh model? nyebut brand. Boleh, boleh, brand. Brand itu nama yang Iya boleh bu. Siapa nih? Yang mau share dulu? ada Kalau role aku modelnya. mau di Ayunda. Mau di Ayunda? Oh oke, yang mirip saya tuh ya mbak ya. Coba Putri. Oh itu di Ayunda. Karena mau di Ayunda itu kan udah cantik kan Bu, Oke, orangnya cantik, bagus, pintar. dia pintar, udah Oke. kayaknya jadi perempuan tuh perfect banget. Perfect banget. Setuju ya mas? Ya, semua di sini. Menurut saya tuh, Oke baik. menurut saya tuh bagus lah mau di Ayunda. Mau di Ayunda ya? Itu dia. Itu sih pintar sih. Mas pada kenal nggak mau dia Yunda? Kenal nggak? Kenal. Nanti tampil di sini. Nanti di komen mau di Ayunda. Jangan-jangan dia stalking terus. Tolong kita ya mau di Ayunda. Ibu siapa bu nih tokoh? Kalau saya sih lebih ke ini ya, istrinya Bapak Gubernur Jawa Barat. Oh, Bu oh Cinta. ya. Atalia. Bu Atalia. Bu Atalia ya? Iya, kita Cantik banget. aktif gitu. banget Saya suka Iya, orangnya bener. ngomongnya Cerdas. enak, aktif, influencer juga kan. Kayaknya saya terinspirasi dari situ kan. Gak apa-apa bu, minimal kan dari situ kan Ya kan terinspirasi. kita kan role modelnya masih muda, jadi saya role modelnya yang agak setara dengan usia saya. Setara enggak deh, saya adiknya. Kalau gitu siapa? Mbaknya itu siapa nih? Ini berarti saya lagi. Saya ya mbak. Enggak ya. Kalau saya mungkin ini siapa namanya Ibu Sri Penny. Oh, itu. Kenapa kok mengagumi beliau sebagai role model? Ya. Jadi waktu dulu kan yang pernah sempat blackout itu, beliau kan pernah jadi PLT ya. Ya PLT. Itu aku tuh nggak ngeliat langsung tapi cuma dari gambar. Itu para wartawan nyodorin mic semua ke dia dan dia sendiri di situ, wanita sendiri gitu kan. Jadi kayak wow bisa gitu loh, ibu ini baru masih PLT dan baru menjabat di situ. Bisa gitu ngomong depan umum gimana biar masyarakat nih bisa dapat jawaban yang pasti gitu. Itu aja sih Bu. Hebat aja manajemen ininya ya. Komunikasinya bagus banget sebenarnya. Beliau bisa tenang itu Iya, luar tenang biasa. itu. Nggak semuanya bisa seperti Ya, kalau kita kan sudah keder ya, aduh, Iya. pengen di kamar mandi. mana mau ngapain. Kawan-kawan apa Gitu kan. Kamu aja. Gimana sampai di depan Pak Jokowi juga kan. Nah, iya kan. Bisa menyampaikan dengan baik. Oke, next. Oke, saya pengen tahu nih. Nah, ya nih, pas banget nih hari ini kita bertepatan dengan launching. Mungkin teman-teman juga ya, yang PLNers juga udah ngeliat. Hari ini kita sesuai dengan launching gerakan Women Empowerment PLN 2021. Nah, PLN Pusat meluncurkan gerakan ini dengan tema Stronger Than Before. Mantap ya hashtag ya. Hashtag Stronger Than Before. Bahkan ini ada Queen Bonds-nya ya Bu ya. Ya di kalangan PLNers. Nah, buat Mbak di sini nih, mantep kan ya hashtagnya. Apa sih makna Stronger Than Before buat Mbak, ibu-ibu semua dalam kehidupan pribadi nih? Mungkin, sekarang ini saya Stronger Than Before apa gitu? Hal yang apa gitu? Dengan yang saat ini mungkin banyak banget Pak di bulan Ramadan ini, mungkin pas masa pandemi ini, apa yang membuat kita stronger daripada sebelumnya? Mungkin dari ini ya, saya tuh? sebagai ibu rumah tangga ya. Ya betul. Saya lebih quality time sama anak.
Karena kan dalam masa pandemi ini nih, Betul. kan daring online ya, dan juga itu sebenarnya juga sebuah ujian buat saya, Apa di itu, mana Bu? di situ emosi juga campur aduk, yang mana kita bisa dibilang sebagai guru yang horor gitu ya. Guru yang horor bagi anak gitu kan, secara pendidikan kita untuk maksudnya pelajaran-pelajaran itu emang bukan ahlinya kita gitu, akan tetapi kita dipaksa untuk masuk ke situ. Nah, itulah uniknya kita harus berjuang, dalam artian kan setidaknya kita lebih mengetahui bahwa bagaimana sih anak ini untuk belajar di sekolah. Oh, ternyata begini. Nah, mungkin dari awal-awal agak susah kalau untuk beradaptasi seperti itu, tapi dengan berjalan waktu kita enjoy, kita saling mengerti, kita saling memahami antar anak, dan meskipun pasti ada drama-drama, Iya, drama juga ada gitu, gitu. up and down gitu ya, tapi alhamdulillah secara quality time ternyata lebih ini dapet gitu, kita dapet gitu. Jadi malah pandemi ini makin ibu lebih kuat ya. iya, Makin lebih ini lagi ya, ada hal yang berbeda lagi di iya, rumah ya, Ibu. ada Perjuangannya ya, perjuangan sensasi, jadi ibu guru, iya. sebagai guru, ibu di rumah semuanya. Ya, 24 jam. Nanti buat awal. Belum mana coba lebih banyak. Oke, Mbak, lihat. Mbak ketawa-tawa aja, Mbak. Ayo, Mbak. Mikirin lagi. Pikir, kasih 5 menit lagi. Mbak, lihat kita. Dikumpulin lagi. Kalau saya sih secara pribadi, mungkin kalau dulu ini ya lebih apa ya, kayak jaga kesehatannya tuh kurang gitu loh, kayak karena kan nggak ada pandemi gitu kan, bebas makan mana aja bebas gitu, mau apa namanya keluar kemana-mana suka-suka hati gitu kan. Kalau sekarang mungkin lebih ke jaga kesehatan lagi gitu, pokoknya nggak boleh sampai sakit gitu, apalagi kita jauh ya dari keluarga, jadi lebih kuat lagi. Kalau dulu tuh kayak apa-apa pengen pulang gitu. Kalau sekarang Mikir dulu mikir dulu nih. Soalnya takutnya kalau pulang bawa virus ke keluarga kan bahaya juga gitu. Jadi mungkin lebih kuat lagi ke hatinya gitu sama tuh. Gitu. mentalnya Mentalnya lebih besar seru. memang banyak banget. Biar tahu ya, memang banyak banget di masa pandemi orang yang mengalami gangguan mental. Iya. Tanpa disadari loh, itu memang banyak sih artikel yang membahas itu gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, next ya, ini khusus buat Mbak Dia. Oke. Nah, jangan tahu aja. PLN ini sekarang kita punya tim gugus ya, Mbak. Tim gugus tugas Sri Kandi dengan berbagai program kerja yang bertujuan untuk pengembangan perempuan di PLN dan supaya pendorong perempuan di PLN ini memiliki kesempatan yang sama. Nah, ide ini menurut Mbak gimana nih? Ini ide salah satu direktur ini ide brilian ini dari direktur SDM kita, Ibu Sofi, terhadap kepedulian dia terhadap kita kaum perempuan. Nah, menurut Mbak ini bagaimana idenya dan siap nggak sih perempuan dapat kesempatan seperti ini? Kalau menurut saya ini jadi kita merasa sangat bersyukur ya berada di PLN ini, karena kan kita sebagai perempuan yang kerja di PLN ini akhirnya bisa mendapatkan perhatian yang lebih ya dari manajemen, top manajemen, bahkan diberikan program tersendiri gitu kan, berarti ini sangat istimewa gitu. Jadi menurut saya sangat bersyukur sekali sih dengan seperti itu. Mungkin kita jadi lebih berkembang, jadi lebih berkembang, lebih percaya diri, bisa mengaktualisasikan diri lah untuk berkarya lebih baik gitu. Jadi lebih siap ya kita juga ya untuk menerima program dari PLN pusat ya. Oke, terima kasih Mbak Lia. Ini pesan buat semuanya nih, buat ibu-ibu nih. Nah, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada semua perempuan yang ada di luar sana yang mungkin masih berjuang sama haknya ataupun yang sudah merasa setara nih? Apa nih buat pesan di hari Kartini ini? Mungkin satu aja kali ya. Jadi Mbak Keti apa nih pesan-pesannya buat perempuan-perempuan di luar sana? Ya. Untuk perempuan ya termasuk kita semua ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau misalnya kita mau memperjuangkan sesuatu gitu, pasti semua ada jalannya. Jadi berusaha aja dulu, pasti akan ada solusinya gimana biar apa yang kita inginkan bisa tercapai gitu. Jadilah yang terbaik sesuai dengan versi kalian. Iya. Waduh, luar biasa. Perjuangan itu tidak mudah. Terima kasih loh buat pesan-pesannya ini.
saya mengambil kutipan juga dari salah satu pesan dari Era Kartini. Ini bagus banget. Pesannya begini, beliau sampaikan, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Bagus ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Kety, Bu Adi, Mbak Lia buat jadi bintang tamu kita pagi hari ini, di podcast edisi kali ini. Oke, closing statement dari aku. Perempuan sampai saat ini pun masih berjuang memperoleh hak dan kesetaraan tanpa melupakan kodratnya. Jangan pernah lelah, wahai Kartini masa kini, semua karena perjuanganmu akan menentukan nasib Kartini masa mendatang. Jadi, selamat Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Kejarlah mimpi setinggi langit untuk memajukan bangsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel PLN UP 3 Cikokol dan tetap terus tonton podcast On Call On di Cikokol. Ketemu lagi, dadah. Pasar Bu. Terima kasih.